Kalau Kak mau dimulai sekarang Kak, Eh, boleh bebas. Gimana nih? Pada oke, kemana ya? ya, sekarang aja kali ya. Kalau nunggu-nunggu lagi takutnya kelamaan, nanti waktunya kurang. Oke, izin aku buka ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Kita kembali lagi di sesi 3, sesi yang terakhir di hari ini, dan sesi yang kedua bersama Kak Reza. Baik, sebelum mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Aku pimpin doa. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Kak Reza. Baik, terima kasih Kak Fadrian sudah membantu memimpin doa. Terima kasih juga atas waktunya. Baik, semuanya kita mulai ya. Silakan siap-siap alat tulisnya. Siapkan hati dan pikirannya juga karena eh, untuk di sesi ini kita akan coba lebih mengencangkan ikat pinggangnya ya. Kita kencangkan ikat pinggangnya, kita sing-singkan dengan bajunya. Kita akan coba lebih fokus dan serius nih di sesi ini. Berarti tadi gak serius dong Kak, bukan gitu ya? Karena kebetulan di hari ini kita ketemunya dua sesi sama PM gitu, jadi mungkin tadi kita coba review dulu aja nih gitu kan ya materi yang udah pernah dipelajari sambil udah masuk juga tadi ke pretest sama beberapa soal di eh, oh iya baik Kak Fadrian, terima kasih. Ya, oke, jadi tadi kita sudah masuk ke pretest untuk materi pengukuran dan geometri, juga udah membahas dua soal ya, sekitar dua soal. Nah, sekarang kita akan lanjutkan pembahasan soalnya. Mudah-mudahan cukup waktu sampai kita selesai semua soal, atau bahkan mungkin kalau soalnya masih, kalau waktunya masih leluasa, nanti kita bisa coba spill-spill juga bagaimana cara mengerjakan soal pretestnya gitu ya, post testnya nanti mungkin kakak spill aja alurnya kayak gimana dan kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk mengerjakan soal tersebut gitu ya. Baik, tadi sudah dipimpin doa, gak apa-apa kita mulai bareng-bareng lagi aja. Kita mulai dengan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat ya, meskipun tinggal berapa nih yang tersisa, ada satu, dua, tiga, empat ya, ada empat orang. Oke. Mudah-mudahan nanti seiring Tes, 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 satu, dua. oh, mohon maaf tadi tampaknya terpental. Tadi tampaknya terpental apakah sinyalnya atau memang semuanya terpental? Apa ya? Oke, sebentar. Nah, baik. Kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 3 ya. Wah, ini soal apa lagi nih? Coba kita runut satu persatu seperti biasa ya. Jadi kalau misalnya ketemu soal PM itu tuh mungkin narasinya memang agak panjang, tapi itu tuh nggak apa-apa. Kalian proses dulu aja, runut informasinya satu persatu. Karena bisa jadi untuk satu narasi atau satu teks itu tuh pertanyaannya bisa ada beberapa. Ketika kalian ketika kalian bisa memecahkan ide atau konsep matematika dari narasinya, itu tuh nanti kalian di soal
Oke, mohon maaf, coba boleh kakak bertanya, ini yang keluar apa kakak dulu atau kalian kakak aja atau kalian juga nih? Kayaknya Apa kakak aja, Kak. kakak aja ya? Mohon maaf. Iya. Tiba-tiba berhenti gitu. Iya ya, sinyalnya mendadak hilang. Coba nanti mungkin, mudah-mudahan sekarang enggak. Kalau misalnya nanti masih bermasalah, kakak ganti koneksi ya. Kita Oke, coba Kak. dulu. Ya, mohon maaf atas kendalanya. Kita mulai soal ketiga nih. Ada siapa atau ada apa? 3 ekor semut. Oh, katanya kita lagi membahas 3 ekor semut, yaitu kita kasih nama semutnya semut A, B, C. Berjalan pada suatu lintasan berbentuk lingkaran. Jadi ada lintasan berbentuk lingkaran katanya dengan titik pusatnya itu O. Lintasan lingkaran diberikan oleh persamaan ini nih. Katanya persamaan lingkarannya itu X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 49. Yang udah belajar di materi PK, persamaan lingkaran dan persamaan garis singgung lingkaran itu mungkin masih ingat, itu persamaan lingkaran itu rumus umumnya apa gitu ya. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 49. Lalu apa katanya? Semut A dan semut B itu berdiam diri yang membentuk sudut pusat sebesar alfa derajat. Sedangkan semut C itu tetap berjalan pada lintasan tersebut. Pertanyaannya, jika L itu satuan yang menyatakan jarak terjauh semut A dan semut C, maka matriks berikut yang memiliki determinan L itu yang mana? Nah, itu yang perlu kita cari. Jadi ternyata udah mau berkaitan lingkaran, berkaitan dengan sumbu koordinat, dan sebagainya, nanti kita perlu hitung juga ke determinan gitu ya. Jadi bertahap pengerjaannya. Tapi tidak usah khawatir, ini bisa kita selesaikan. Kita coba perbesar dulu gambarnya ya, biar lebih jelas. Nah, ini kakak udah siapkan gambarnya, sebentar. Oke, nah jadi gambarnya kurang lebih seperti ini. Apakah terlihat jelas? Mudah-mudahan terlihat ya. Nah, jadi ada semut A, ada semut B, ada semut C. Mereka berada di lintasan yang berbentuk lingkaran, tapi A sama B itu diem katanya. Mereka berdiam diri, yang mana mereka membentuk sudut alfa di sini. Mereka membentuk sudut alfa katanya. Alfa derajat. Nah, kemudian titik pusatnya O itu biasa ya, berarti menunjukkan titik 0,0, X-nya 0, Y-nya 0. Nah, lalu C-nya itu dia berjalan, berputar, berarti mengelilingi si lintasannya. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya itu L, katanya L itu menyatakan jarak terjauh semut A dan semut C. Nah, berarti jarak terjauh antara semut A dan semut C itu bisa kita anggap sebagai jarak antara 2 titik pada lingkaran kan ya? Jarak antara 2 titik pada lingkaran. Secara konsep kita lihat kalau kita misalnya punya lingkaran, kayak gitu, kita punya 2 buah titik. Nih, ada titik A, ada titik B gitu. Secara umum, jarak antara 2 titik itu kita sebut sebagai tali busur nih. AB itu adalah tali busur. Nah, terus di kondisi seperti apa? Jarak A dan B itu maksimal? Jarak A dan B maksimal itu kapan sih? Jarak A dan B maksimal itu adalah kondisi saat merekanya berada di posisi yang lurus dari ujung ke ujung. A sama B gitu. Dia lurus melewati ke tengah. Nah, ini akan merupakan jarak maksimal. Ini L. Yang mana jarak maksimalnya itu akan merupakan bagian apa dari lingkaran? Diameter nggak? Diameter. Iya, benar sekali. Jadi, eh, AB maksimal itu adalah diameter. Mantap. Gampang ya. Mudah-mudahan jelas. Ada yang mau ditanyakan dulu? Boleh. Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Berarti AB maksimal itu diameter. Harusnya dia lewat ke tengah, itu kan pasti akan jarak terjauh. Nah, kalau misalnya eh, AB maksimalnya itu diameter, berarti L-nya ini adalah diameter yang mau kita cari. Nah, kalau kita mau cari diameter, kita coba runut informasi lingkarannya di sini. Kita punya lingkaran yang eh, diberikan dengan persamaan X kuadrat plus Y kuadrat plus 4 sama dengan 49. Ada yang masih ingat rumus persamaan lingkaran?
Rumus persamaan lingkaran itu adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Yang mana nanti R-nya ini itu menunjukkan panjang jari-jari. Nah, jadi X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 49. Berarti kita ubah dulu bentuk yang kita punya diketahui yang di soal, itu jadi X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 49. Itu berapa kuadrat ya? 7. 7 kuadrat. Iya, benar sekali. Dari sini berarti kita peroleh R atau jari-jarinya itu sama dengan 7. Kalau kita peroleh jari-jarinya sama dengan 7, berarti L-nya berapa? L itu ternyata sama dengan diameter tadi kan ya. Diameter itu sama dengan 2 kali R, yaitu 2 kali 7 sama dengan 14. Jadi, jarak terjauh antara semut A dan semut C itu adalah 14. Nah, tapi belum selesai karena ini soalnya HOTS jadi bertingkat. Berarti sekarang kita tinggal cek, L-nya udah dapet kan ya? Oh, berarti jarak terjauhnya itu adalah 14 gitu. Berarti kita perlu cari di sini matriks manakah yang determinannya sama dengan 14. Coba dihitung, masih ingat nggak cara menghitung determinan matriks? Kalau kita punya matriks A, B, C, D gitu ya, A, B, C, D, maka determinannya itu biasa dinotasikan kayak gini, A, B, C, D, itu sama dengan kali silang aja. AD dikurangi BC gitu. Jadi A dikali D dikurangi B dikali C. Nah, silakan dihitung kira-kira jawabannya yang mana. Boleh komen-komen bagi yang sudah. Yang C katanya. Yang C, kita coba cek langsung aja yang C ya. Apakah benar determinannya 14? Kita hitung nih. Kaliin silang aja. 3 kali 4, ini jadi ambil positifnya, lalu 1 kali negatif 2 itu kita kali negatif. Jadi kita punya 3 kali 4 dikurangi 1 kali negatif 2. 1 kali negatif 2. Ini sama dengan 12 ditambah 2 sama dengan 14. Benar sekali. Jadi jawabannya yang C. Nah, kalau misalnya udah ketemu, berarti kita nggak usah ngecek lagi yang D, yang E gitu kan. Mungkin kalau kalau soal kayak gini, kita kan cek satu-satu ya. Cek A dulu, oh bukan, yang B bukan, yang C udah dapat, berarti udah jawabannya yang C. Gitu. Ada yang mau ditanyakan dari soal ketiga ini? Masih aman ya? Mudah-mudahan aman. Silakan boleh di screenshot dulu. Sebentar, kita geser dulu dikit. Kalau belum ada yang mau ditanyakan, kita lanjutkan ke soal keempat. Masih berkaitan dengan narasi yang sama. Nanti kita lihat ya. Sudah di screenshot? Kita lanjutkan. Teman-teman yang lain pada kemana ya? Oke. Kalau sudah, lanjut ke soal keempat nih. Kita coba simpan lagi gambarnya tadi di sini. Oke. Nah, sekarang apa katanya? Pertanyaannya itu, jika semut berjalan dengan kecepatan 4 satuan per menit, katanya, maka waktu yang dibutuhkan semut C untuk berjalan satu lintasan penuh adalah titik-titik. Kira-kira ini berkaitan dengan konsep apa? Diketahui kecepatan, ditanyakan waktu. Di waktu adalah katanya. Satu lintasan penuh diketahui. Nanti kita hitung. Kecepatan, iya benar sekali. Nah, ada yang masih ingat atau mungkin sudah lupa? Konsep kecepatan itu tuh rumusnya, kalian bisa ingat saja Bapak Presiden kita saat ini, itu Pak Presiden Jokowi ya. Rumusnya itu JKW. Nah, JKW. Kalau kita mau menghitung jarak, berarti jaraknya tutupin.
jaraknya tutupin dulu, berarti oh K sama W ke samping berarti dikali gitu. Di J sama dengan K dikali W. Kalau kecepatan itu sama dengan jarak dibagi waktu karena ke bawah. J per W gitu. Kalau yang waktu juga sama dengan jarak dibagi kecepatan. Itu rumus umumnya. Nah, berikutnya kita lihat diketahui kecepatan, ditanyakan waktu, berarti kita perlu rumus waktu ya. Berarti kita perlu rumus waktu. W sama dengan jarak dibagi kecepatan. Salah nggak? Jarak, bener ya. Waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Berarti kita perlu hitung dulu, jaraknya berapa. Kecepatan udah diketahui 4, tapi jaraknya belum diketahui. Jaraknya hanya diketahui 1 lintasan penuh katanya. 1 lintasan penuh dalam lingkaran, kan dianya jalan di lingkaran ya, jalan pada lintasan lingkaran. 1 lintasan penuh itu berarti sama dengan apa? Nah, udah ada yang selesai aja. Katanya. Katanya. Kita simpan dulu ya. Oke. Keliling. Keliling, benar sekali. Kita hitung dulu jaraknya. Berarti jaraknya sama dengan keliling lingkaran. Keliling lingkaran berarti sama dengan pi dikali diameter atau 2 dikali pi dikali r, sama aja. Berarti ini sama dengan 22/7 dikali diameternya tadi udah kita ketahui dari soal sebelumnya, itu adalah 14 ya. 14. Karena jari-jarinya 7. Nah, kita sederhanakan, kita hitung coret-coret, ini coret 7 bagi 7, 1, 14 bagi 7, 2. Tinggal 22 kali 2, hasilnya sama dengan 44. Oke, udah kita peroleh nih. Jaraknya itu 44, berarti kita tinggal lanjutkan. Waktunya berapa? Maka kita peroleh waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan sama dengan 44 dibagi 4. Ternyata benar ya. Jawabannya yang E. Terima kasih. Siapa tadi? Rahman ya? Rahman Bagas Maulidani. Oke. Dari Lampung ya? Iya, Kak. Ada yang mau ditanyakan soal nomor 4? Aman ya? Jadi ternyata meskipun narasinya panjang dan kelihatan rumit ada lingkaran-lingkarannya, sebenarnya konsepnya tuh masih itu-itu juga gitu. Konsepnya tuh masih dasar ya, masih basic. Oke, mudah-mudahan aman. Silakan boleh di-screenshot dulu. Kalau belum ada pertanyaan, kita lanjut ke soal kelima ya. Mantap, mantap, aman. Oke, terima kasih Maulana. Tampaknya pengunjung kita hari ini berkurang ya di sesi ini. Mungkin apakah pada tidur atau pada sibuk? Kita maksimalkan aja, berarti teman-teman yang hadir di sini silakan boleh bertanya ya. Jangan ragu, jangan takut, jangan khawatir. Biar kita maksimal diskusinya hari ini. Nah, sekarang soal kelima ada apa nih? Udah beda lagi narasinya. Seekor kuda katanya. Tadi semut, sekarang kuda nih. Seekor kuda diikat di luar kandang berbentuk persegi panjang ABCD katanya. Dengan panjang AB, nih persegi panjang ya. Dengan panjang AB sama dengan 7, lalu lebar AD sama dengan 5 meter katanya. Kuda ditambatkan di titik A dengan tali yang panjangnya 9 meter. Nih, titik A dengan tali yang panjangnya 9 meter. Lalu pertanyaannya apa? Luas maksimum kuda dapat merumput di luar kandang. Nih, jadi kalau misalnya asumsinya ini kan, jadi yang kandang itu yang di sini ya. Kandangnya itu persegi panjang ABCD-nya. Kandang itu yang persegi panjangnya, lalu kudanya itu diikatkan di sini, ditambatkan di sini ceritanya katanya. Nah, panjang kandangnya itu adalah 7 meter, lebar kandangnya 5 meter. Sedangkan tali yang diikatkan ke kuda itu adalah 9 meter. 9 meter. Jadi berarti anggaplah kudanya itu ini ya, lingkaran gitu. Berarti kudanya itu bisa berputar kemana aja kan ya, karena tali itu fleksibel gitu asumsinya. Nah, berarti dia kan bisa berkeliling ke sana, bisa berkeliling ke sini, dan seterusnya. Kalau diasumsikan daerah di luar kandang itu semuanya adalah padang rumput atau rumput gitu kan, pertanyaannya luas maksimum kuda dapat merumput itu berapa sih kira-kira gitu ya.
Nah, karena gambarnya mungkin agak sempit di sebelah sini, kita coba geser lagi aja kayak tadi. Sebentar, mana tadi gambarnya yang inilah ya, kita lihat. Nah, tadi udah diperkecil gambarnya, dianya membesar lagi. Apa? Oke. Nah, jadi kurang lebih kayak gini nanti ilustrasinya. Karena tadi kuda itu bisa berjalan kemana aja dengan tarik. Kalau misalnya talinya maksimal meregang sampai sini, itu kan setiap dia bergerak itu tuh akan membentuk sebuah lingkaran, ya enggak? Nah, dia akan membentuk sebuah lingkaran kayak gitu kurang lebih. Nah, makanya daerah maksimal dari rumput yang bisa dimakan oleh kuda tersebut itu akan berbentuk lingkaran. Tapi ada batasannya. Kenapa nih? Kita lihat di sini, ini adalah daerah kandang nih, yang di tengah-tengah ya. Daerah kandang. Artinya apa? Artinya kuda tersebut tidak bisa leluasa gitu. Beda ceritanya kalau kudanya itu cuma ditambatkan itu di tiang aja. Kalau ditambatkan di tiang, berarti kudanya bisa berkeliling dengan bebas gitu kan ya? Bisa berkeliling dengan bebas. Sedangkan kalau di kandang nanti dia akan terbatasi. Kita coba lihat logikanya kayak gimana ya. Bentar, kita coba perkecil sedikit. Mudah-mudahan terlihat ya. Nah, jadi ini yang di tengah itu persegi panjang merupakan kandangnya. Kemudian kita ketahui diikatkan ke apa namanya tadi? Diikatkan ke kuda itu adalah tali sepanjang 9 meter. Ke sini nih. Nah, ini 9 meter. Berarti anggaplah kudanya di sini gitu. Ini si kuda ceritanya. Nah, berarti kuda itu kan bisa berkeliling kemana aja. Bisa ke sana, ke sini, dan seterusnya. Tapi kita lihat, kalau misalnya mau menghitung luas maksimal, itu tuh ada beberapa daerah yang mungkin. Daerah pertama, itu kita lihat daerah yang ini. Nih, daerah yang pertama itu tuh kita lihat yang kakak warnai merah di sini. Nah, itu akan merupakan daerah pertama, kita namai aja sebagai luas 1 atau luas pertama gitu ya, atau bangun 1 boleh deh, ini bagian pertama. Berarti dia akan merupakan 3/4 lingkaran, ya enggak? 3/4 lingkaran. Dia sudah pasti nih bentuknya pas gitu, bentuknya pas merupakan 3/4 lingkaran. Nah, terus wow, lumayan ya, 3/4 lingkaran. Terus kenapa di sini ada gambar lingkaran yang kecil-kecil? Itu tadi Kakak gambarnya langsung ya. Nah, kayak gini deh, kita coba hapus dulu kalau gitu. Biar oh sorry, biar kalian kebayang prosesnya. Nah, kenapa cuma 3/4 lingkaran yang bebas dimakan sama kudanya? Di sini, kalau misalnya asumsinya kan kudanya itu dibatasi oleh kandang. Ada kandang tuh ya. Berarti kalau misalnya kudanya bergerak ke arah sini nih, bergerak ke arah sini, bergerak ke sini, ke daerah apa nih? Ke daerah AB di sini, gitu kan ya. Kalau misalnya dia bergerak ke situ, itu tuh dia akan dibatasi oleh kandang. Artinya si talinya itu akan meregang di sini nih. Akan meregang pas di sini. Dia nggak bisa bebas ke dalam ke sini, nggak bisa gitu ya. Makanya bukan lingkaran penuh. Nah, jadi dia akan terbatas di sini talinya akan lurus di sini, berarti dia baru bisa bergerak bebas di sekitar sini nih. Nah, dia baru bisa bergerak bebas di sekitar situ. Yang artinya apa? Yang artinya di daerah situ tuh berarti akan sama dengan 1/4 dari lingkaran yang kecil. Mudah-mudahan kebayang ya. Oke, kita coba rapihkan lagi. Tadi logikanya seperti itu. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Nah, makanya berarti kudanya itu bisa bergerak bebas di sekitar sini nih. Nah, nggak rapi ya udahlah ya. Nah, begitupun untuk daerah yang tadi di sebelah atasnya. Nah, ketika kudanya bergerak ke area sini, itu kan ketika mentok ke kandang, dia itu nggak bisa bergerak bebas ke sebelah sini, nggak bisa. Makanya talinya itu akan merentang di sini, baru dia bisa bergerak bebas di sekitar sini. Nah, makanya jadi berbentuk 1/4 lingkaran gitu. Akibatnya, sorry, akibatnya
daerahnya akan sama dengan apa? Coba ada yang bisa hitung? Boleh coba dihitung sendiri dulu ya, sambil kita bahas nanti. Nah, jadi kira-kira gimana? Oke, jadi kita punya bangun kedua sama bangun ketiga ya. Oke, ini anggaplah ini bangun kedua, ini bangun ketiga. Artinya luas maksimum luas maksimum daerah rumput yang bisa dimakan kuda itu adalah L sama dengan luas 1 ditambah luas 2 ditambah luas 3. Kita hitung satu persatu luasnya ya. Luas 1 berarti itu adalah luas 3/4 lingkaran yang besar. Sama dengan pi R kuadrat. Yang mana jari-jarinya itu jari-jari 1 udah jari-jari yang besar. Jari-jari lingkaran yang besar berapa? Tadi sama dengan panjang tali kudanya 9 meter. Berarti pi dikali 9 kuadrat. Sama dengan 81 pi. Nah, tapi karena tadi 3/4, oh yang B katanya udah ada yang dapat lagi. Mantep banget. Kita coba tandain dulu ya B-nya. Yang lainnya mungkin yang belum kebayang boleh disimak dulu. Nah, ini tadi sorry terlewat. Jadi, kan karena lingkarannya itu 3/4, berarti di sini harus kita kalikan 3/4 dulu. Kalau misalnya mau dihitung luasnya dulu boleh, baru nanti dikali 3/4 sama aja. Kalau mau digabung langsung juga boleh. Ini berarti 3/4 luas lingkaran 3/4 dikali pi R1 dikuadratkan. Berarti 3/4 pi sama dengan 81 kali 3. 81 kali 3 langsung kita tuliskan aja hasilnya. Sama dengan 243/4. Pi, ini hasilnya sama dengan 60,75 pi. Ini luas pertamanya. Oh, yang D, kata Munzilul. Kita coba tandain dulu. Kira-kira berbedanya di mana nih? Jawaban antara Munzilul sama Rahman ya. Munzilul apa? Ahbab. Dipanggilnya Munzilul apa atau Ahbab? Ahbab, Kak. Ahbab ya. Oke, ahbab itu berarti orang yang dicintai kah ya? 60,75 pi. Berikutnya kita hitung L2. L2 berarti 1/4 ya, 1/4 dari pi R2 kuadrat. R2-nya berapa? Nah, R2-nya itu kan tadi kita lihat kandang itu sama dengan berapa tadi? 5 kali 7 ya. 5 kali 7. Kalau tali kudanya 9, berarti di sini sisanya tinggal 4. Kebayang nggak? Berarti di sini sisanya tinggal 2. Berarti jari-jari lingkaran kedua itu sama dengan 4. Kita langsung hitung. Sama dengan 1/4 pi dikali 4 kuadrat. Sama dengan 16. Langsung kita tulis aja ya. 16/4 sama dengan 4. Jadi luas kedua 4 pi. Mantap. Luas ketiga kita hitung juga dengan cara yang sama. Berarti 1/4 pi dikali R3 dikuadratkan. Sama dengan 1/4 pi R3-nya itu tadi jari-jarinya yang ini, yang 2 ya. Berarti 2 dikuadratkan sama dengan 4. 4/4 sama dengan 1. Berarti ini sama dengan pi. Jadi jawabannya kita geser ke sini aja. Berarti L1 plus L2 plus L3 itu sama dengan berapa? Sama dengan 60,75 ditambah 4 pi. Sorry, pi-nya ketinggalan. Pi ditambah 4 pi ditambah pi. 4 pi tambah pi sama dengan 5 pi. 5 ditambah 60, 65. Jadi 65,75 pi. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Ternyata benar gak? Nah, tadi kira-kira yang menjawab B sama D berbedanya di mana? Coba boleh dicek. It's okay, terima kasih sudah mencoba. Ada yang mau ditanyakan dulu? Coba bedanya di mana kira-kira? Kita warnain deh ya, biar kelihatan. Nih, ini daerah yang ini. Nah, gitu. Sangat mind blowing sekali ya. Salah dalam perhitungan. Oke, it's okay. Tapi yang penting konsepnya udah kebayang ya. Alurnya udah kebayang. Tinggal berarti lebih teliti lagi dalam menghitungnya. Mantap. Terima kasih yang sudah mencoba.
Yang lainnya gimana? Apakah ada pertanyaan? Kebayang, iya. Nizar gimana nih? Banyak yang diam-diam aja nih. Indra, Anas, siapa lagi? Masya Allah. Aman. Aman. Oke, terima kasih. Minimalis sekali kelas kita hari ini. Gak apa-apa, silakan di screenshot. Kita lanjut ke soal ke-6. Seru ya. Jadi kita udah gambar ini, kita coba copy lagi aja. Apakah ada soal berikutnya? Kita lihat. Oh, udah enggak nih, ternyata udah berbeda. Oke. Nah, soal ke-6. Ada yang mau coba mengerjakan? Mau coba ngerjain sendiri dulu nggak? Atau langsung dibahas aja? Atau sambil ngerjain sambil bahas? Kerjain sambil bahas aja, Kak. Sambil bahas, boleh. Silakan boleh sambil mengerjakan, yang mau lebih cepat hitung, boleh. Sambil kita jalan sambil bahas. Di sini ada siapa? Ada Tom and Jerry nih. Kalian tim siapa? Kalian tim Tom atau tim Jerry? Jerry katanya berlari menghindari kejaran Tom. Untuk melepaskan diri, ia berlari 40 meter dan kemudian putar arah haluan 90 derajat ke kanan atau ke kiri. Nah, berarti setelah 40 meter dia belok ke kanan atau belok ke kiri. Terus setelah itu 40 meter lagi dan seterusnya. Jadi dia itu terus aja kejar-kejaran. Nah, katanya tepat sebelum putaran keempat, yang ditanyakan itu jarak terjauh nih. Jarak terjauh dari tempat semula adalah berapa? Nih, ini yang mau kita cari. Jarak terjauh. Nah, kita coba gambarkan, ilustrasikan posisi Jerry awal dan posisi berikutnya itu kayak gimana. Berarti anggaplah Jerry itu titik awalnya di sini lah ya. Nah, kita coba gambarin. Kan dia boleh ke kanan, boleh ke kiri. Kita cobain aja kalau terus-terusan ke kanan atau terus-terusan ke kiri. Berarti arahnya sama terus gitu ya beloknya. Kalau misalnya pertama dia maju sejauh 40 meter. 40 meter nih. Berikutnya berarti dia belok ke kanan. Kalau belok ke kanan berarti ke sini. Nah, 40 meter lagi dia belok ke sini, belok kanan. Setelah belok kanan, dia belok kanan lagi. Berarti dia akan bergerak ke arah sini. Udah 2 kali berputar tuh. Nah, berikutnya setelah itu dia belok ke kanan lagi karena kita mau nyobanya yang putarannya sama ya, apakah ke kanan terus atau ke kiri terus. Berarti setelah 3 putaran, Jerry justru akan sampai ke titik awal. Ke titik awal nih. Artinya apa? Kalau dari titik awal ke titik akhir itu sama-sama aja, berarti kan jaraknya itu akan sama dengan 0 ya. Titik awal ke titik akhir itu akan sama dengan 0. Nah, makanya itu akan menjadi jarak minimum. Berarti bukan yang kita cari, karena yang ditanyakan adalah jarak terjauh. Jarak terjauh berarti jarak maksimum. Nah, kita coba, karena kalau arahnya sama terus itu nggak mungkin, berarti kita coba yang arahnya berbeda. Berarti setelah ke kiri ke kanan, setelah ke kanan ke kiri, dan seterusnya. Nih, berarti kita coba mulai dari sini. Jerry dari titik A katakanlah, berarti dia bergerak ke sini 40 meter. Dia belok kanan, berarti ke sini. Nah, oke. Udah belok kanan, dia belok kiri. Berarti ke sini ya, belok kiri. Nah, udah 2 kali belok tuh, 2 kali putar haluan. Setelah itu, kita belokkan ke kiri lagi. Karena kalau misalnya belok ke sini justru akan lebih dekat gitu kan ya. Kalau belok ke kiri akan lebih dekat. Jadi kita ambil jarak yang berbeda, arah yang berbeda biar jaraknya semakin jauh gitu. Nah, sampai sini. Nah, ternyata setelah 3 kali putar haluan, Jerry akan sampai di titik ini nih, di B. Pertanyaannya jaraknya berapa gitu kan ya. Ini udah kita pastikan ini akan merupakan jarak terjauh. Kenapa? Karena kalau kita tadi belok ke sini dia akan jadi dekat. D katanya. Oh, udah ada yang selesai lagi D. Baik, kita coba tandain. Yang lainnya gimana? Apakah sama D atau mungkin punya ide yang berbeda atau punya jawaban yang berbeda? Boleh ya.
Nah, kalau seperti ini berarti kita mau menghitung jarak dari A ke B. Berarti dari sini ke sini. Ini yang mau kita hitung. Nah, kira-kira gimana cara menghitung jarak dari A ke B? Itu kita bisa pakai konsep apa, Rahman? Goras, Kak. Pitagoras, mantap. Pitagoras, kalau misalnya sisi miring itu kan kuadratnya itu akan sama dengan jumlah dari kuadrat sisi siku-sikunya. Nah, tapi ada rumus khusus dari Kakak. Kita lihat nih, ada ini 40 meter kan ya? Ini 40 meter, ini 40 meter. Artinya di sini kita punya segitiga siku-siku yang sama kaki. Segitiga siku-siku yang sama kaki. Nah, segitiga siku-siku sama kaki. Ini ada teorema khusus nih. Kalau misalnya kita punya segitiga siku-siku, lalu kakinya sama, misalnya kita panjangnya itu A sama A, maka sisi miringnya itu otomatis akan sama dengan A akar 2 gitu. Sama kayak panjang diagonal bidang di kubus. Ya, diagonal bidang di kubus. Makanya diagonal bidang itu selalu rusuk akar 2 gitu. Jadi itu tuh dari segitiga siku-siku yang sama kaki. Ya, kalau nggak percaya silakan boleh dihitung aja. Kalau ini A, apakah benar sisi miringnya A akar 2? Nah, kalau misalnya udah tahu ini, kita nggak perlu hitung manual lagi. Ketika kita tahu ini 40, ini 40, otomatis berarti sisi miringnya berapa? Ini sisi miringnya 40 akar 2, ini sisi miringnya 40 akar 2 juga. Kenapa kita tahu segitiga siku-siku? Karena tadi kan putar haluannya 90 derajat. Gitu ya, 90 derajat berarti sudutnya siku-siku. Oke, berarti jarak dari A ke B berapa? Jarak dari A ke B itu sama dengan 40 akar 2 ditambah 40 akar 2. Sama dengan 80 akar 2. Mantap, jawabannya benar ya, yang D. Gimana? Yang lainnya ada yang mau ditanyakan? Mudah-mudahan jelas ya idenya. Jadi, kalau misalnya ada deskripsi di soal, ada narasi di soal, kita coba-coba dulu aja. Dia bisa ke kanan atau ke kiri. Ya udah cobain kanan-kanan atau kiri-kiri gitu. Oh, ternyata yang jauh itu haruslah beda arah gitu. Sampai kita ketemu ide oh kayak gitu ya. Udah dapat ohnya, kita gambarin. Kalau udah digambarin, oh kira-kira ini menghitung jaraknya pakai apa ya? Oh, pakai Pitagoras. Dapat deh. Gitu. Aman ya. Boleh di-screenshot, kita lanjut ke soal ke-7 nih. Waktu kita cukup leluasa ya. Mudah-mudahan selesai. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, sudah ya. Nah, sekarang ada soal ke-7. Soal ke-7 apalagi nih? Udah beda lagi nih. Jadi, pengukuran dan geometri itu kan tadi bisa memuat banyak hal ya. Bisa bangun datar, bangun ruang, sudut, garis, macam-macam. Sedangkan bangun datar aja macam-macamnya banyak ya, ada persegi panjang, ada lingkaran, dan lain-lain. Jadi semangat, ya kalau misalnya lupa-lupa materinya silakan direview lagi, atau misalnya sambil latihan soal aja, sambil jalan, sambil review gitu ya. Sekarang kita lihat soal ke-7, ini tentang apa? Ada volume kerucut sama balok. Oh, berkaitan dengan kerucut dan balok, berarti bangun ruang ya. Sebentar. Oke, mohon maaf. Nah, kita lanjutkan. Dava katanya memiliki sebuah benda berbentuk kerucut. Ada kerucut. Di dalam kerucut tersebut terdapat sebuah balok. Oh, di dalam kerucut ada balok. Diketahui volume kerucut. Oh, volumenya itu diketahui sama dengan 342 pi cm kubik. Dan jari-jarinya itu sama dengan 9 cm. Tinggi balok adalah, ini ada lagi, tinggi balok sama dengan setengah tinggi kerucut. Oke. Berikutnya, Dava ingin mengecat permukaan kerucut, katanya. Ingin mengecat permukaan kerucut tersebut dengan cat warna merah, di mana satu botol cat air cukup untuk mengecat permukaan yang luasnya 18 pi cm kubik. Cm persegi. Ini satu botol cat, katanya. Cukup untuk mengecat permukaan yang luasnya 18 pi cm persegi. Pertanyaannya, banyaknya cat air yang diperlukan untuk mengecat seluruh permukaan kerucut adalah berapa botol? Nah, ini yang mau kita cari. Berarti ini berkaitan dengan apa? Mau ngecat, yang dicat itu kan berarti permukaannya. Kalau permukaan berarti berkaitan nanti dengan
luas permukaan. Berarti kita perlu menghitung luas permukaan dari kerucut. Ingat rumus luas permukaan dari kerucut apa? Silakan dicek-cek. Kita punya rumusnya itu sama dengan apa? Sama dengan luas permukaan kerucut gitu ya. Kerucut ini akan sama dengan PR dikali R plus S. Atau boleh juga PR kuadrat ditambah PRS. PR kuadrat ini menunjukkan luas alasnya atau luas lingkaran yang di bawah kerucut itu, yang alas lingkaran gitu ya. Lalu PRS itu menunjukkan luas selimutnya yang dia akan berbentuk kayak gini kalau dibuka. Nah, kayak gitu. PR kuadrat ditambah PRS atau sederhananya PR dikali R plus S. Nah, di sini kita tahu nilai R-nya, tapi kita belum tahu nilai S-nya. Nah, dari mana kita bisa peroleh nilai S-nya? Kita coba kaitkan dari informasi volume kerucut. Ya, volume kerucut berarti kita turunin dulu rumusnya dari volume kerucut, nanti dapat nilai T-nya, nanti setelah dapat nilai T, dapat nilai S. Coba boleh dihitung ya, yang udah kebayang. Nah, luas permukaan kerucut, lalu kita tulis juga mungkin rumus volumenya ya. Volume kerucut itu sama dengan 1/3 PR kuadrat T. 1/3 dari volume tabung ya. 1/3 dari volume tabung. Kita lanjutkan. Oke. Berarti kita punya volume kerucutnya itu kan volume sama dengan 324 pi. Sedangkan volumenya itu sama dengan 324 pi-nya kita tulis di bawah aja. Volume sama dengan 1/3 pi R kuadrat T. Nah, di sini 324 pi kita tulis di sini sama dengan 1/3 pi. R-nya berapa tadi? R-nya diketahui 9, berarti 9 kali 9 dikali T. Oke, ruas kanan dan ruas kiri sama-sama punya pi, berarti bisa kita bagi atau habis coret-coret. Lalu ini 9 dibagi 3 tinggal 3, berarti 27 T ya. Berarti T sama dengan 324/27. Berapa nih hasilnya? Ini berarti T sama dengan 12 gitu. Boleh dihitung ya. Kita peroleh, oh ternyata T-nya itu sama dengan 12. Udah selesai dapat T, kita hitung garis pelukisnya atau S-nya. S-nya itu menunjukkan garis pelukis. Yang ini. Yang mana? Sebentar tuh kita gambar dulu ya. Tadi udah digambar sebentar. Nah, anggaplah kurang lebih berarti gambarnya itu akan seperti ini. Ada kerucut sama ada balok di tengahnya. Nah, kita mau menghitung luas permukaan kerucutnya. Rumusnya itu PR dikali R plus S. R itu apa? R itu seperti biasa jari-jari kan ya, yang ini nih. Ini R. Lalu S itu yang mana? S itu garis pelukis. Garis yang ini nih. Garis yang miring di kerucutnya itu. Ini dia S. Nah, itu dia S. Gitu. Nah, udah tahu ya posisi S-nya. Nah, kalau misalnya diketahui tinggi dari kerucutnya, lalu diketahui juga jari-jarinya, kita bisa hitung panjang garis pelukisnya pakai rumus Pitagoras. Berarti kayak gimana? Kita coba geser dulu. Mungkin gambarnya kita geser ke sini aja. Nah, gitu ya. Jadi biar lebih luas. Oke, kita lanjutkan. T sama dengan 12. Berarti S-nya berapa? Kita hitung di sini. S sama dengan akar dari R kuadrat plus T kuadrat. Ini berarti sama dengan akar dari 9 kuadrat plus 12 kuadrat. Tadi diketahui jari-jarinya 9, tingginya udah kita peroleh tadi 12 ya. Jadi ini sama dengan akar dari 225, boleh dihitung, ini hasilnya sama dengan 15. Dapat deh S-nya sama dengan 15. Berarti luas permukaannya berapa? Boleh dihitung jawabannya yang mana? Yang B. Oke, B-nya bold sekali ya, warna merah, berani. Oke, apakah benar yang B? Kita coba lanjutkan perhitungannya ya. Yang lainnya ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Atau sudah cukup jelas?
Kalau belum ada yang bertanya, berarti kakak anggap aman ya. Berarti bisa dilanjutkan. Oke, udah dapat S, berarti kita bisa langsung sekarang hitung ke luas permukaannya. Setelah dapat luas permukaan, nanti dibagi dengan banyak daerah permukaan per botolnya. Gitu. Kita coba lanjut di sebelah sini. Oke, jadi kita punya luas permukaan itu akan sama dengan Pi R dikali R plus S, gitu kan ya, sama dengan Pi dikali R-nya berapa tadi? R-nya 9, dikali 9 plus S-nya itu 15. Jadi berapa nih? Sama dengan 9 Pi dikali 24. Hasilnya akan sama dengan 216 Pi. Dapat luas permukaan, berikutnya butuh berapa botol nih? Sedangkan satu botol itu kan bisa mengecat seluas 18 pi ya, seluas 18 pi cm persegi. Artinya kalau luasnya sebesar ini kita butuh berapa? Berarti kita tinggal bagi aja kan ya? Gitu. Gimana tulisnya? Cat yang dibutuhkan. Cat yang dibutuhkan itu berarti akan sama dengan 216 pi, yaitu daerah yang mau kita cat, dibagi dengan daerah yang bisa dicat setiap botolnya, 18 pi. Ini sama dengan pi-nya bisa kita coret-coret, 216 dibagi 18 hasilnya sama dengan 12 botol. Jadi jawabannya benar, yang B ya. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan nggak? Gampang ternyata ya. Gampang kalau sudah dapat idenya, kalau udah dapat nalarnya. Kalau udah hitung-hitung tuh tinggal ngikutin aja perhitungan biasa. Oke. Aman, aman, aman? Belum ada pertanyaan? Nah, kebetulan ini jawabannya itu bulat ya, 12 botol. Jadi hasilnya memang benar 12. Kalau misalnya hasilnya itu desimal, contohnya kalian dapat hasilnya itu 10,5 botol. Berarti itu tuh kalian bulatkan saja ke atas. Karena butuh 10 ditambah setengah botol lagi, berarti ya belinya harus 11 gitu. Atau misalnya kalau hasilnya 11,5 berarti botol yang perlu kita beli itu adalah 12 botol gitu ya. Mudah-mudahan aman. Kalau belum ada pertanyaan, kita lanjutkan. Silakan boleh di screenshot. Kita lanjutkan. Soal ke-8 nih, soal ke-8. Dava katanya memiliki sebuah benda berbentuk kerucut. Oh, kayaknya masih sama nih. Berarti kita udah bisa skip aja, nggak usah dibaca lagi. Kita tinggal lihat pertanyaannya. Volume maksimal balok. Nah, kira-kira gimana nih menghitung volume maksimal balok? Oke, kita coba lihat lagi gambarnya. Jadi yang tadi yang kalian udah gambar itu jangan sampai hilang atau jangan sampai keburu dihapus dulu gitu ya, karena bisa jadi digunakan di soal berikutnya. Nih, kita punya kerucut dan punya balok. Nah, kira-kira daerah maksimal atau luas maksimal alasnya itu akan sama dengan berapa ya? Atau kira-kira gimana biar dapat volume balok maksimal? Ada yang punya ide nggak? Adakah yang punya ide? Atau kasih masukan kira-kira gimana ya biar baloknya bisa maksimal? Volume kerucut dikurang Kurang apa? Kenapa mati mic-nya? Nggak jadi? jadi kata tahu hilang. Oke, tahu-tahu hilang sama kayak suaranya tiba-tiba hilang ya. Udah, kakak jadi berasa di ghosting gitu. Ini kan tiba pas udah muncul tahu-tahu nggak ada gitu. Nah, kira-kira gimana caranya biar baloknya itu maksimal. Nah, kita coba tandain lagi. Tadi kan diketahui ada ini nih, tinggi balok. Tinggi balok adalah setengah tinggi kerucut. Berarti kalau tingginya itu udah dibatasin nih. Udah pasti setengah dari tinggi kerucut. Tadi kita ketahui tinggi kerucut itu kan sama dengan 12 ya. 15 ya. Nah,
15. 15 atau 12? 12 benar, 12, sorry. Oke, tinggi kerucut itu sama dengan 12. Berarti tinggi balok itu katanya sama dengan setengah tinggi kerucut. Berarti sama dengan setengah dari 12 sama dengan 6. Oke, tingginya udah tahu nih, tinggi balok itu sama dengan 6. Nah, sekarang kalau kita mau volumenya maksimal, itu tuh asumsinya berarti haruslah titik-titik ini nih, kita lihat titik-titik sudut ini, itu tuh haruslah mentok ke kerucutnya, ya enggak? Haruslah mentok. Sedangkan area di sini, ini tuh akan berbentuk lingkaran juga. Kebayang nggak? Nih, anggaplah kayak gitu ya. Jadi, biar alasnya mentok ke daerah lingkaran, itu haruslah alasnya itu berbentuk persegi. Kebayang nggak? Alas maksimal berarti sudut balok di atas gitu ya. Sudut balok di atas harus menyentuh kerucut. Kebayang nggak? Udah ada yang selesai aja, B katanya. Sudut balok di atas harus menyentuh kerucut gitu. Artinya apa? Kalau menyentuh kerucut berarti jarak maksimalnya itu adalah diagonal bidangnya di sini nih. Atau kurang besar, kita coba perbesar aja ya gambarnya biar kelihatan. Nah, kayak gini. Tuh, biar puas ya ngelihatnya. Oke, nih, tadi kan haruslah si titik-titik pada balok itu tuh mentok ke bagian si pinggir-pinggir kerucut. Artinya apa? Artinya sisi atas balok harus merupakan persegi gitu. Karena dia merupakan persegi dan kita harap maksimal, berarti haruslah jarak maksimalnya ini itu merupakan diagonal bidang. Nih, kebayang nggak sampai sini? Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Idenya. Kebayang ya, mudah-mudahan. Sebentar kakak, izin ngecas dulu. Oke, nih. Berarti diameter lingkaran di sini nih, diameter lingkaran di sini itu haruslah sama dengan diagonal bidang dari sisi alas balok. Gitu, kurang lebih gitulah ya, gambarnya agak kurang jelas. Tapi mudah-mudahan kebayang idenya. Nah, kalau sudah seperti ini, kira-kira seperti apa? Kita lihat, perhatikan. Kita pakai warna yang berbeda, pakai warna ungu mungkin ya. Kita lihat, perhatikan segitiga ini. Kita kasih titik-titik aja deh ya. Ini A, ini B, lalu ini kita kasih C di sini, ini kita kasih D di sini, lalu kita kasih titik apa nih? Ini juga kita tarik garis, biar kita dapat titik tengahnya. Ini titik G, lalu ini titik F di sini. Nah, titik potong di sini. Nah, untuk apa kita ambil titik-titik, kita ambil garis-garis bantu ini tuh kita untuk ambil garis tingginya. Nah, garis tingginya. Yang mana ini akan membantu kita untuk menentukan panjang dari CD. Gitu, kita mau menentukan panjang CD. Bentar. Nah, kurang lebih di situ lah ya, anggap aja lurus. Nah, berarti kita di sini akan memperoleh segitiga yang sebangun. Kelihatan nggak? Ini gambarnya mungkin agak kurang rapi ya. Kita coba gambar lagi ininya. Dianya harus lurus nih. Dianya harus lurus. Berarti kurang lebih kayak gini.
Kurang lebih kayak gitu. Nah, nanti kita tuh punya jarak ini nih dari atas ke bawah. Ini tuh kan merupakan jarak tinggi ya. Kemudian dari sini ke sini, ini A, ini B tadi. Lalu di sini kita punya C, ini di sini kita punya D, titik singgungnya. Nih titik singgungnya. Oke, di sini kita kasih nama F, di sini F, di sini kita kasih titik nama G. Gambarnya kelihatan nggak? Atau kakak perlu copy ini ya? Perlu copy gambar yang rapihnya? Nah, kalau gambar manual agak susah. Kebayang nggak coba? Boleh komen-komen kira-kira gimana? Perlu kakak tampilkan gambar aslinya apa gimana? Atau Kebayang. Kayaknya yang tadi lebih enak dilihat. Oke. Udah kalau gitu kita hapus aja. Kita coba pakai gambar yang tadi ya. Mungkin dianya agak miring juga, agak miring. Cuma mungkin nanti garis-garisnya agak nggak pas, nggak apa-apa ya. Nah, kita coba lihat lagi. Nih, kayak gini. Jadi, kalau misalnya gambarnya rapi, kita kasih titik dulu deh. Ini A, ini B, ini C yang merupakan titik singgung gitu kan, karena kita maunya maksimal ya. Ini titik D. Nah, harusnya C sama D ini dia posisinya lurus gitu kan ya. Kan sebenarnya ini tuh dia akan merupakan alas atau tutup dari balok gitu. Jadi harusnya dia itu sejajar lurus. Jadi coba bayangin aja, C sama D itu ada di bidang yang sejajar. Nah, gitu deh ya. Nah, kurang lebih gitu deh. Harusnya itu lurus. Harusnya itu lurus. Bayangin aja lurus. Oke, udah kayak gitu. Nah, si A sama si B ini juga di daerah ini kita coba tarik garis, bantu. Nih, ini kita pakai titik G. Di sini G, lalu yang di atas kita pakai garis bantu juga. Ini F. Nah, gitu. Berikutnya kita coba lihat, perhatikan garis tinggi balok nih. Garis tinggi balok itu tuh kan dia akan melalui titik tengah F sama titik tengah G di sini nih. Yang mana G itu akan merupakan titik tengah dari AB juga. Nih, kayak gini. Tuh, kelihatan nggak? Nah, kurang lebih kayak gitu ya. Jadi, udah kayak gini aja. Oke, jadi kita punya dari sini itu akan punya segitiga sebangun nih dari sini. Dari, anggaplah ini T, itu berarti kita punya segitiga T, G, A. Nah, kita punya T di sini, kita punya G di sini, kita punya A di sini. Tapi di tengah-tengahnya tadi ada juga. Di sini F, di sini D. Kebayang nggak kalau udah dipindahin ke segitiga? Mungkin kalau misalnya bangun ruang, kalau kita gambar manual itu kadang memang agak tricky juga ya, agak tricky. Kecuali kalau misalnya memang kita punya gambar yang berupa print out dan udah dipasin, itu tuh bisa langsung kebayang. Tapi kalau misalnya kayak gini, kita harus pinter-pinter ngebayangin di kepala kita aja. Jadi gambar itu lebih ke membantu visualisasi kita aja. Nah sebenarnya kalau misalnya ini gambarnya pas, itu tuh kan harusnya CD itu lurus, lalu si T itu garis TG itu akan melalui F, jadi dianya akan segaris gitu. Nah, akibatnya kita akan peroleh segitiga sebangun kayak di sini. Segitiga TGA dan TFD itu mereka akan sebangun karena di sini itu tuh akan membentuk sudut siku-siku karena dianya merupakan bagian dari kubus, balok. Oke, kalau sudah, kita coba tandai informasi-informasi yang diketahui. Tadi tinggi kerucut berapa? Tinggi kerucut itu adalah 12. Tinggi kerucut 12, berarti tinggi ini 6, tinggi ini 6, gitu ya. Atau totalnya di sini 12. Berikutnya jari-jari dari kerucut kita ketahui tadi sama dengan 9. 9 nih. Berarti panjang CD itu akan sama dengan berapa ya? Gitu.
boleh diambil segitiga ininya. Kita coba lanjutkan. Ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau belum ada, kita lanjutkan ya. Oke. Nah, segitiganya kalian boleh ambil segitiga sepotong yang siku-siku TGA atau boleh juga ambil yang ini nih. Nah, karena kita mau menghitung panjang CD. Nih, jadi kayak gini. Oke. Nah, ini jadi T, ini C, ini D, ini F, ini B, ini G, ini A. Sama aja. Kalau mau menghitung pakai yang pertama boleh, berarti nanti tinggal dikali 2, panjang CD-nya. Kalau misalnya mau pakai yang kanan, itu juga sama. Nah, berarti kita ketahui di sini ini 6, ini 6. Berarti panjang CD kita bandingkan dengan panjang AB kan ya? Dia bersesuaian dengan panjang AB. Ingat kalau misalnya untuk menghitung panjang sisi pada segitiga sebangun, itu tuh kita harus bandingkan sisi-sisi yang bersesuaian. Bagaimana caranya? Cek sisi yang posisinya sama atau yang ukurannya sama, berada pada di antara dua sudut yang sama. Kalau misalnya ini kebetulan merekanya bertumpuk, itu tuh kita tinggal cek yang posisinya sama. CD itu tuh otomatis bersesuaian sama BA nih. Berarti CD per BA itu akan sama dengan apa? Akan sama dengan panjang dari TF ke per TG nih, TF per TG, sorry. TF per TG. Jadi ini sisi sebanding pada segitiga ATB. Nah, akibatnya kita peroleh apa nih? CD per 18 ya, panjang AB itu sama dengan 6 per 12. Berarti CD-nya berapa? Boleh dihitung. CD ini sama dengan 6 dikali 18 dibagi 12. Hasilnya sama dengan 9 cm persegi. Gitu. Nah, udah dapat panjang CD. CD itu apa? CD itu diagonal alas. Kalau kalian mau cari dulu panjang rusuknya boleh, panjang rusuk yang perseginya boleh, tapi nggak harus juga. Kenapa? Karena kita bisa menghitung luas persegi dari diagonalnya. Nah, kita bisa hitung persegi dari diagonalnya ya. Ini kita simpan di sini. Ini mungkin kita tidak gunakan aja, karena tadi akan hasilnya nggak bulat ya. Gitu. Berikutnya, berarti kita bisa hitung luas persegi. Luas persegi. Luas persegi dari alas balok. Volume balok itu akan sama dengan luas alas dikali tinggi. Luas alasnya itu kan sama dengan luas persegi ya. Luas persegi dikali tinggi. Luas perseginya berapa? Itu yang akan kita hitung sekarang. Luas persegi kalau diketahui diagonalnya, itu bisa kita gunakan rumus sama dengan 1/2 dikali dengan diagonal dikuadratkan. Mirip kayak rumus dari belah ketupat gitu ya. Kan sebenarnya persegi itu bagian dari belah ketupat juga. Bagian dari belah ketupat. Jadi setengah dari D1 kali D2. Tapi karena persegi itu diagonalnya sama, makanya D-nya jadi D kuadrat aja. D kali D gitu ya, karena sama. Dikalikan dengan T. Tadi diagonalnya udah kita ketahui berapa ini? Sama dengan 9 cm kuadrat. Berarti ini sama dengan setengah dikali 81 dikali T. T-nya berapa? T-nya itu adalah tadi sama dengan 6. Oke, jadi jawabannya yang mana? Jawabannya yang C, ya yang C ya. 243 cm kubik. Mohon maaf tadi banyak drama di gambar kerucutnya ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Sudah cukup jelas nggak? Jadi ternyata di satu soal itu tuh bisa berkaitan bangun ruang iya, bangun datar iya, kesebangunan juga iya. Gitu. Jadi memang kalau misalnya ada satu konsep aja yang lupa atau satu konsep yang belum dikuasai, itu bisa jadi bingung
nggak bisa ngelanjutin ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu atau sudah cukup jelas? Mudah-mudahan cukup jelas ya. Oke, silakan boleh di screenshot. Waktu kita masih ada sekitar 13 menit. Masih ada waktu ya, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, sekarang tentang apa nih? Kita lihat ada Pak Anto. Pak Anto memiliki sebidang tanah berbentuk persegi panjang ABCD dengan kelilingnya adalah 94 meter. Berikutnya tanah tersebut dibagi menjadi dua bagian persegi panjang kecil, seperti ditunjukkan pada gambar. Keliling bagian persegi panjang pertama adalah 80 meter. Nih. Keliling bagian kedua adalah 84 meter. Pertanyaannya, jika Pak Anto ingin merentangkan tali dari satu titik ke titik lainnya, maka panjang tali maksimal saat direntangkan itu dari titik mana ke mana? Boleh langsung dijawab, kira-kira dalam persegi panjang, itu tuh titik terjauh itu dari titik mana ke mana? Yang D, dari B ke C. Iya, benar sekali Nizar. Mantap, keren banget nih. Kenapa dari B ke C? Karena dari B ke C itu akan merupakan diagonal. Atau kalau kita ambil sepotongnya dari bagian segitiga, itu dia akan merupakan sisi miringnya. Sisi miring itu selalu merupakan sisi terpanjang. Jadi jawabannya yang D, benar ya? Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya, karena pertanyaannya masih gampang ya. Soal 10, kita lihat, masih berkaitan dengan tanahnya Pak Anto. Luas dari tanah Pak Anto keseluruhan adalah berapa? Katanya, kita diminta untuk menghitung luas dari tanah Pak Anto. Sedangkan yang diketahui ini adalah kelilingnya. Tapi kelilingnya juga nggak tahu panjangnya berapa, lebarnya berapa. Tapi ada keliling dari bangun 1, bangun 2, dan keliling keseluruhan. Berarti apa yang bisa kita dilakukan? Coba. Ada yang bisa mencoba atau mau mencoba? Silakan boleh sambil dikerjakan. Kita lihat, keliling persegi panjang 1. Kita punya apa nih? Kita misalin aja persegi panjangnya A ke B itu sebagai apa ya? Sebagai X misalnya. Misalin sebagai X di sini. Ini X, ini Y, ini Z panjangnya. Boleh Kak? Boleh. Kalau mau ABC boleh. Kalau mau PQR juga bebas. Di sini kita misalnya sebagai X, Y, Z. Jadi panjang A ke B-nya itu X, panjang B ke D-nya itu jadi Y plus Z. Gitu ya. Oke, berikutnya kita coba tuliskan persamaan dari keliling pertama dan keliling kedua. Berarti keliling 1, ini keliling 1 itu akan sama dengan 2X ditambah 2Y. Ingat ya, keliling persegi panjang. Keliling persegi panjang itu sama dengan 2P ditambah 2L. Berarti kalau di sini kita misalkan panjangnya itu X, lebarnya itu Y, berarti keliling 1 jadi sama dengan 2X ditambah 2Y. Ini sama dengan 80 gitu. Begitupun untuk bangun kedua, keliling kedua. Berarti keliling kedua itu sama dengan 2X plus 2Z itu nilainya sama dengan 84. Nah, sedangkan kita ketahui juga keliling mula-mula atau keliling keseluruhan. Kita tuliskannya K doang aja, K doang. K aja ya. Berarti K sama dengan keseluruhan itu berarti semuanya kan keliling dari X, panjangnya X, lalu lebarnya itu Y plus Z. Berarti kelilingnya itu sama dengan 2 dikali panjang berarti 2X ditambah 2 dikali lebar, berarti 2 dikali lebarnya itu adalah Y plus Z. Nah, kayak gini ya, sama dengan 94. Kita jabarkan, berarti K-nya itu sama dengan 2X plus 2Y plus 2Z
itu sama dengan 94. Oke, kita udah punya informasi-informasi awal yang ditanyakan luas dari tanah Pak Anto. Berarti kita perlu tahu P-nya berapa, L-nya berapa, gitu kan ya? Berarti kita perlu tahu X, Y, Z-nya berapa. Itu yang mau kita cari. Nah, di sini kita punya variabel X, Y, Z, itu yang kita hitung. Nah, udah seperti ini, kita coba lanjutkan. Berarti, nih, 2X plus 2Y, ini kan udah kita ketahui nilainya. Sama dengan 80 yang ini. Berarti kita bisa substitusi aja. Kita bisa ganti. Berarti kita punya 80 plus 2Z itu sama dengan 94. Berarti 2Z sama dengan 94 dikurangi 80 itu 14. Berarti Z sama dengan 7. Udah selesai Z-nya. Kita coba cari X-nya, substitusi ke sini. Berarti gimana? Berarti kita peroleh 2X plus 2Z sama dengan 84. Z-nya substitusi ganti sama 7. Jadi 2X plus 14 langsung aja ya sama dengan 84. Berarti 2X sama dengan 84 dikurangi 14 itu 70. X sama dengan 35. Udah dapat X-nya, kita tinggal hitung Y-nya. Substitusi lagi ke persamaan yang pertama yang ini. 2X plus 2Y. 2X plus 2Y sama dengan 80. X-nya 35 kali 2 berarti 70. Plus 2Y sama dengan 80. Berarti 2Y sama dengan 10. Y sama dengan 5. Oke, udah dapat nih semuanya X, Y, Z-nya. Berarti luas persegi panjang, luasnya itu akan sama dengan panjang kali lebar. Panjangnya apa? Panjangnya X, lebarnya itu Y plus Z kan ya. Berarti ini sama dengan X itu 35 dikali Y plus Z itu 5 tambah 7. 7 tambah 5 sama dengan 12. Boleh ditulis 5 tambah 7 dulu aja. Nah, berarti 35 kaliin 12, kalian hitung hasilnya diperoleh 420 meter persegi. Gitu. Jadi, jawabannya yang E. Gimana? Kebayang nggak? Iya, benar sekali yang E ya, Rahman. Jadi kalau misalnya ada narasi, kita ikutin dulu aja. Oh, keliling ini sama dengan ini, keliling ini sama dengan ini, dan seterusnya. Oh, kita bisa hubung-hubungin nih. Dari informasi ini sama informasi ini, kita bisa kait-kaitin, kita bisa substitusi, kita bisa ganti, dapat deh Z-nya, dapat deh X-nya. Udah dapat Z sama X, kita peroleh Y, baru deh bisa kita hitung luasnya, P kali L. Gitu ya, mantap. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan? Kalau belum ada, silakan boleh di screenshot ya. Boleh di screenshot. Baik, kita lihat di sini ada satu soal lagi. Nanti silakan boleh dicoba dikerjakan mandiri ya. Ditanyakan ini tinggal dicek-cek aja. Informasinya tadi udah kita cek semua. Pilihan jawaban yang benar yang mana. Nanti kalian kerjakan ya. Nah, berikutnya kita akan mengerjakan post test. Kakak coba tunjukkan dulu soal post testnya ya. Nih. Sebenarnya ini meskipun narasinya panjang-panjang, tapi soal yang ditanyakan itu enggak sesulit itu juga, enggak serumit itu ya. Nih, kita lihat. Kalian baca dulu narasinya. Lalu pertanyaannya apa nih? Pertanyaannya itu banyaknya karton yang terbuang dari pembuatan satu kotak tersebut. Nih, banyak karton yang terbuang. Di sini kita coba lihat. Dari sehelai karton persegi panjang akan dibuat sebuah kotak tanpa tutup dengan cara membuang bujur sangkar seluas 2 kali 2 cm persegi di masing-masing pojoknya. Berarti kayak gimana ya? Bisa kita ilustrasikan, anggaplah kartonnya itu berbentuk persegi panjang kayak gini. Nah, gitu. Lalu dibuang berbentuk bujur sangkar. Bujur sangkar itu sama aja kayak persegi ya. Sama aja kayak persegi. Dibuang sebesar 2 kali 2 cm. Berarti di sini dibuang 2 kali 2. 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 Nah, pertanyaannya banyaknya karton yang terbuang.
untuk setiap pembuatan satu kotak. Tinggal dihitung kan ya. Dapat nomor 1. Silakan dikerjakan. Tinggal itu berarti luas ini berapa, luas ini berapa, luas ini berapa, luas ini berapa. Gitu. Berikutnya yang kedua. Nih, kita baca pertanyaannya dulu aja. Baca pertanyaannya dulu. Kalau kira-kira informasinya panjang dan pertanyaannya pendek, kita baca pertanyaan dulu ya. Berapakah lebar alas kotak tersebut? Oh, kita diminta untuk menghitung lebar alas kotak. Nah, di sini diketahui tadi kan bentuk kartonnya itu persegi panjang ya. Sehelai karton berbentuk persegi panjang, lalu dianya akan dipotong nih. Dengan menghilangkan bujur sangkar seluas ini di masing-masing pojoknya. Lalu panjang bidang alas kotak itu adalah 4 cm lebih besar. Panjang itu tuh 4 cm lebih besar dari lebarnya. Dan isi kotak tersebut adalah 192 cm kubik. Isi itu apa sih? Isi itu berarti volume. Ini tuh sama dengan volume. Sedangkan volume balok itu kan P sama dengan P kali L kali T. Nah, kayak gitu. Volume sama dengan P kali L kali T. Nanti bisa dikait-kaitkan, dihubungkan. Nah, berikutnya yang ditanyakan lebar alas kotak. Berarti kita coba ilustrasikan. Tadi kita punya ini kan ya. Kita punya persegi panjang dipotong sebesar 2 kali 2 di setiap pojoknya. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Kalian bayangkan, kalau misalnya udah dipotong, itu kan bentuknya itu akan jadi kurang lebih seperti ini. Yang mana, nggak rapih, nggak apa-apa lah ya. Oke, yang mana ini tingginya itu akan sama dengan bagian yang dipotong. Iya nggak? Kalau misalnya kita gabungin kayak gitu, tingginya itu akan sama dengan bagian yang dipotong. Berarti diperoleh tinggi sama dengan berapa bagian yang dipotong. Nah, udah dapat tingginya berapa, kita tuliskan, lihat, panjangnya itu 4 cm lebih besar. Berarti kita misalin lebarnya itu adalah X, misalin lebarnya sama dengan X, berarti panjangnya itu sama dengan 4 lebih besar dari lebar. Berarti X lebih 4, berarti X tambah 4. Ini panjangnya, ini lebarnya, tadi tingginya itu sama dengan bagian yang dipotong. Berarti hubungkan dengan volume, volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi, nanti sama denganin. Nanti dapat nilai X-nya berapa. Udah dapat nilai X-nya berapa, ya udah, berarti itu lebarnya. Bisa ya? Mudah-mudahan kebayang. Gampang, nanti bisa semuanya mudah-mudahan 100. Coba berikutnya kita lihat. Boleh di screenshot dulu mungkin. Kita lanjutkan. Mudah-mudahan masih cukup waktunya. Kita lihat di sini. Nih, pertanyaannya sekarang apa? Jika kotak tersebut digunakan menaruh kelereng yang berdiameter 0,8 cm, maka jumlah maksimal kelereng yang dapat ditaruh pada kotak tersebut. Nah, gimana untuk menghitung banyak kelereng yang bisa disimpan? Tadi kan dari soal kedua sebelumnya, kita peroleh informasi panjang, lebar, dan tingginya. Kalau mau menghitung maksimal kelereng, berarti kan kita cek. Kan nanti dia akan berbentuk balok kan ya. Nah, kotak kayak gini. Gitu. Ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Kalau kelerengnya berdiameter 0,8 cm, berarti kalian hitung. Ke samping itu akan muat berapa kelereng. Ke belakang itu muat berapa kelereng. Ke atas itu muat berapa kelereng. Gitu kan ya. Kalian silakan hitung, itu jumlah kelerengnya tinggal diapain kira-kira. Kalau ke samping sekian, ke belakang sekian, ke atas sekian, nanti jumlahnya bisa dihitung. Mudah-mudahan kebayang ya. Begitu. Itu untuk soal ketiga. Dua lagi nih, dikit-dikit. Berikutnya ada Pak Badru mengisi kolam. Ini juga masih gampang. Kalian tinggal bandingkan, kalian tinggal hitung volume dan banyak ikan koi per meter kubik. Nih, diketahui Pak Badru membuat kolam ikan, ukurannya itu 3 meter kali 2 meter dan kedalamannya itu 1,8 meter. Berarti 3 kali 2 kali 1,8. Jenis ikan yang dipilih Pak Badru itu ikan koi, lalu ditebarnya itu ikan koi berukuran segini, yang mana standarnya itu haruslah 10-15 ekor per meter kubik. Kemudian,
Nah, jika Pak Badru mengisi kolam tersebut dengan volume airnya segini, oke, volume airnya berarti 7.800 liter. Dari liter, ubah dulu ke meter kubik. 1 liter itu sama dengan desimeter kubik nih. 7.800 liter sama dengan 7.800 desimeter kubik. Nanti ubah berapa meter kubik nih. Udah dapat meter kubik, berarti nanti tinggal dibagi berdasarkan standar ikan koi-nya. Nah, kira-kira di antara ini mana yang masuk sesuai standar? Gitu. Nanti banyak ikan itu kan karena tadi banyak ikannya itu 10 sampai 15 ekor per meter kubik, berarti nanti kalau 7.800 liter juga itu tuh akan merupakan rentang dari berapa ikan sampai berapa ikan yang memenuhi standar. Gitu. Mudah-mudahan kebayang ya. Tinggal 7.800 desimeter kubik ubah ke meter kubik, nanti dibagi 10 sama 15 gitu. Kita lanjutkan yang terakhir nih. Ini juga masih sama, masih berkaitan. Kalau diisinya itu 2/3 bagian. Berarti kalian hitung volume balok tapi dikali 2/3. 2/3 volume balok. 2/3 volume baloknya sama dengan berapa, dihitung, lalu mencari banyak ikan dengan cara yang sama kayak di nomor 4. Gitu. Alhamdulillah selesai. Gimana? Ada yang mau ditanyakan nggak? Atau udah kebanyakan soalnya? Mudah-mudahan jelas ya. Ada yang mau ditanyakan dulu atau sudah cukup? Aman? Oke, baik. Aman ya. Terima kasih untuk hari ini. Kakak sambil kirimkan link post testnya sambil kita tutup. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini selesai. Soalnya juga selesai, banyak kita bahas. Ya mohon maaf atas kendala-kendala teknis terkait apapun itu ya, dari tadi ada aja. Mohon maaf, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga yang udah semangat diskusi dari tadi. Mudah-mudahan bisa mengambil manfaat, mengambil hikmah. Mudah-mudahan apa yang kalian dapatkan hari ini bisa membantu kalian saat nanti mengerjakan UTBK khususnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan semuanya mudah-mudahan semuanya diberikan kemudahan dan kelancaran. Nanti saat UTBK kapanpun itu, tadi jadwalnya berbeda-beda, mudah-mudahan semuanya lancar gitu ya. Kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih juga ya. Jangan lupa ditunggu pengerjaan post testnya. Nanti kakak cek nih ya namanya ada siapa aja.